politik dinasti ini saat ini adalah Presiden Joko Widodo yang mencalonkan menantu yang mencalonkan anaknya di dalam konteks pilkada. Apakah sebusuk inikah negara kita, elit negara kita hari ini yang apa istilahnya mengkultuskan praktik-praktik jahat, praktik-praktik yang buruk ini dalam demokrasi, Bang? Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi diskusi politik institut, dan kita bersama Bang Al-Farisi Talib. Selamat sore, Bang. Selamat sore, Pak Bang Zainul. Ya, kita ingin membahas, Bang, terkait politik dinasti yang di pilkada di era pandemi ini seolah-olah semakin nyaring sekali kita mendengar politik dinasti, dan kita hari-hari minggu-minggu ini mendengar ada anak lah, ada menantu yang ingin maju di dalam konteks pilkada. Yang mungkin kita bongkar pertama, Bang, apakah politik dinasti ini berbahaya di dalam konteks demokrasi, Bang? Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang hari-hari ini diskursus tentang dinasti politik atau politik kekerabatan kembali mencuat. Tapi sebenarnya ini hal yang sangat biasa dalam politik. Sejak pilkada sebelumnya sampai puncaknya pada pilkada 2020 saat ini, kembali menyita perhatian kita tentang topik ini atau khusus tentang dinasti politik, menjadi menarik ketika putra sulung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo maju dalam kontestasi pilkada wali kota Solo. Hal ini memberi satu instrumen akademik bagi para pengamat, bagi para peneliti, dan terutama dunia akademik untuk kembali membuka lembaran mengenai tema tentang dinasti politik. Lalu apa bahayanya, pertanyaannya? Dalam diskursus tentang dinasti politik, pertanyaannya bukan apa bahayanya, tapi kenapa hal itu bisa terjadi di dalam arena demokrasi, di dalam alam demokrasi. Untuk menjawab ini, dalam sejarah politik, cara distribusi kekuasaan seperti ini itu hal yang sangat kuno sekali. Sebuah tradisi tradisi meraih kekuasaan atau transformasi politik yang pertama dalam peradaban umat manusia. Karena dia pertama dan kuno, maka pada umumnya tradisi meraih kekuasaan seperti ini atau sirkulasi kekuasaan seperti ini hanya ada kita jumpai di dalam alam atau sistem monarki absolut. Di dalam sistem monarki, kekuasaan tidak dibagi atau didistribusi melalui merit system, tidak didistribusi berdasarkan kapasitas individu, tidak didistribusi berdasarkan kehendak atau keinginan rakyat yang dipimpin, tapi didistribusi atau diwariskan secara turun-temurun berdasarkan keinginan
seorang raja atau seorang kepala kepala pemerintahan di dalam sistem tersebut. Tradisi ini yang disebut dengan patrimonial. Patrimonial dalam sejarah politik adalah sebuah upaya atau sebuah cara memtransformasikan kepemimpinan politiknya kepada anak atau sanak keluarga secara genetik. Karena dia adalah, sehingga itu maka disebut sistem transformasi politik seperti ini disebut sebagai sistem kekerabatan atau dinasti. Sehingga dalam sistem ini tidak ada keterbukaan politik. Tidak penting mengenai legitimasi, tidak penting mengenai etika, tidak penting mengenai nilai-nilai kepemimpinan, tidak penting mengenai masa depan negara, tidak penting mengenai hal ihwal, mengenai hukum-hukum yang mengatur sebuah negara. Yang terpenting adalah kehendak seorang raja atau kehendak seorang ratu yang memimpin satu sistem monarki tersebut. Sehingga itulah maka muncullah sistem demokrasi. Maka pada awalnya demokrasi itu disebut sebagai sistem yang sangat radikal. Kenapa radikal? Karena dia hadir dengan satu sistem atau satu cara transformasi politik yang justru sangat bertentangan dengan kehendak monarki. Ya. Di dalam sistem monarki, transformasi politik disalurkan atau disirkulasikan berdasarkan kehendak seorang raja atau seorang ratu secara patrimonial, berdasarkan genetika, berdasarkan keluarga, berdasarkan anak, keturunan, dan sebagainya. Maka di dalam sistem demokrasi, semua tradisi ini dihapuskan, semua tradisi ini dibuang jauh-jauh. Semua tradisi ini, kebiasaan-kebiasaan politik seperti ini ditentang habis. Maka dalam tradisi demokrasi, dibuatlah satu mekanisme kepemimpinan politik di mana yang menjadi pemimpin politik suatu negara harus berdasarkan kehendak dan keinginan rakyat. Kalau rakyat tidak menginginkan, maka satu pemerintahan tidak akan bisa terwujudkan. Maka inilah yang disebut dengan daulat rakyat. Maka rakyatlah yang menentukan masa depan suatu negara. Rakyatlah yang menentukan satu kepemimpinan politik negara. Rakyatlah yang menentukan legitimasi hukum dan politik suatu pemerintahan. Jika rakyat tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi sirkulasi politik seperti itu. Tapi anehnya, dalam alam demokrasi, praktik seperti ini bukan mengalami kepunahan, justru mengalami satu evolusi baru. Makanya dalam tradisi demokrasi, praktik dinasti ini disebut dengan neopatrimonial. Satu praktek transformasi politik berdasarkan kehendak keluarga yang atau disebut dengan cara baru dalam meraih kekuasaan. Nah, tetapi aneh bagi kita, anehnya adalah satu sisi memang di dalam demokrasi praktik seperti ini tidak tidak dianggap sebagai hal yang bertentangan. Justru tidak dilarang di dalam konstitusi kita.
Sehingga cara-cara dalam meraih kekuasaan berdasarkan satu konspirasi oligark itu hal yang biasa di dalam politik. Namun ada hal yang penting di dalam membicarakan dinasti politik itu adalah satu sisi praktik dinasti politik itu legalistik di dalam demokrasi, tetapi melanggar etika di dalam alam politik modern. Makanya kenapa kita merasa praktik dinasti politik itu keliru, bukan karena dia bertentangan dengan konstitusi, tetapi dia bertentangan dengan etika dan moralitas politik. Nah, karena sebagai seorang putra presiden, seharusnya dia menjaga marwah politik orang tuanya, sehingga tidak terjadi konflik interest di dalam tubuh kekuasaan yang sedang dipimpin oleh orang tuanya. Sehingga dengan demikian bapaknya bisa konsentrasi dalam memimpin, dalam memerintah, dalam menyelesaikan masa periode kepemimpinannya. Namun ketika terjadi hal seperti ini, maka akan muncul penafsiran-penafsiran dari terutama kepada masyarakat tentang bahwa ini ada satu permainan politik baru di mana Pak Jokowi menghendaki ada pewaris tahtanya, ada penerusnya yang tetap bisa menjaga kepentingan politik keluarganya, ideologi politik keluarganya, kepentingan bisnis kelompok-kelompok yang saat ini sedang dibina dan dijaga. Berarti begini, yang mungkin publik mau main diskusi atau mau mengetahuinya lebih dalam, artinya praktik politik dinasti di era demokrasi berarti yang menyuburkan, yang membangun praktik-praktik politik dinasti itu berarti elit politik. Yang kedua, regulasi yang ada di negara kita, terutama di undang-undang tentang pilkada yang melegitimasi juga secara konstitusi praktik-praktik ini. Apakah begitu memang situasi di bangsa kita hari ini, Bang, tentang politik dinasti? Praktik seperti ini sangat jelas kita baca secara kritis, terutama pasca Pilpres 2014, ya. Karena terutama setelah MK menghapus atau membatalkan judicial review mengenai pasal 7, ya. Kalau tidak salah pasal 7, ya. Mengenai syarat bahwa seorang calon kepala daerah tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Dengan petahana. Ya, itu artinya siapa saja boleh mencalonkan apakah dia memiliki konflik kepentingan atau tidak memiliki konflik kepentingan. Namun maka inilah yang kita baca, walaupun dia tidak memiliki tidak bertentangan, satu sisi tidak bertentangan dengan konstitusi itu, tapi di sisi lain dalam praktik politik itu ada satu yang mengontrol selain konstitusi, yaitu etika politik. Etika dalam politik ibarat satu akar di dalam pada satu tumbuhan. Etika bagi
politik itu adalah ibarat akar bagi tumbuhan. Dan moralitas di dalam politik ibarat batang dan pohon, batang dan ranting di dalam pohon. Sehingga ketika etika itu buruk, maka ibarat akar pada satu pohon itu mengalami pembusukan. Bisa dibayangkan jika akar pada suatu pohon mengalami pembusukan, secara otomatis maka seluruh pohon itu akan mengalami kematian. Secara otomatis pohon tersebut akan membusuk, akan mati, dan pada akhirnya akan tumbang. Demikianlah di dalam politik. Jika etika sebagai akar politik mengalami kerusakan, mengalami pembusukan, maka tidak ada nilainya. Politik tersebut semata-mata hanya untuk menguasai resources, menguasai sumber daya alam, menguasai sumber daya politik, hanya semata-mata ingin mengendalikan satu kewenangan di dalam pemerintahan, hanya semata-mata untuk mengamankan satu kepentingan politik, baik kepentingan politik keluarga maupun kepentingan politik kelompok. Maka dinasti politik di dalam alam demokrasi itu adalah satu praktek yang menghina etika politik. Satu praktek politik yang secara sangat terbuka, sangat telanjang menginjak-injak etika politik. Nah, kenapa dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Gibran itu sebagai praktek dinasti politik? Apa cirinya dinasti politik di dalam demokrasi? Karena dinasti politik itu pada umumnya dipraktekkan di dalam sistem monarki. Lalu kenapa istilah ini muncul di dalam sistem demokrasi? Artinya di dalam begini, sistem, apakah memang hari ini yang kita lihat ketika sebenarnya praktik politik dinasti ini kan praktik politik yang buruk. Artinya warisan sistem monarki yang tentunya yang menciptakan kekuasaan itu hanya tersebar di golongan-golongan di keluarga-keluarga elit, kerabat, kroni elit itu. Jadi apakah misalnya ketika melihat praktik politik dinasti yang hari ini pada saat pilkada di era pandemi ini kan pada dasarnya praktik politik dinasti ini kan praktik politik lokal. Tetapi saat ini seolah-olah praktik politik lokal yang cenderung ditopang oleh orang kuat, lokal strawman yang ada di daerah. Tapi hari ini di elit nasional pun mulai menyuburkan lagi berbicara tentang politik dinasti ini. Saat ini adalah Presiden Joko Widodo yang mencalonkan menantu yang mencalonkan anaknya di dalam konteks pilkada. Apakah sebusuk inikah negara kita, elit negara kita hari ini yang istilahnya mengkultuskan praktik-praktik jahat, praktik-praktik yang buruk ini dalam demokrasi, Pak? Oke, sebelum saya menjawab itu, saya ingin memberikan satu rekonstruksi mengenai istilah dinasti politik di dalam praktik demokrasi, terutama praktik demokrasi modern. Satu sisi, dinasti politik itu akronim sebagai satu sifat transformasi politik di dalam sistem monarki. Tetapi praktik ini di dalam alam demokrasi masih ada dan terus ada dengan cara-cara baru, dengan teknik-teknik baru. Apa teknik baru itu? Satu, kenapa putra Jokowi
ketika mencalonkan diri secara terbuka, bertarung secara terbuka, atau keponakan Prabowo Subianto bertarung terbuka di Pilkada Tangerang Selatan, atau putri Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin bertarung secara terbuka dalam demokrasi di Pilkada Tangerang Selatan, dianggap sebagai satu praktek dinasti politik atau politik dinasti. Karena caranya di dalam artinya tidak semua putra seorang penguasa atau seorang yang saat ini duduk di dalam pemerintahan itu dianggap sebagai satu praktek dinasti. Ketika satu praktek dianggap sebagai satu praktek dinasti, ketika dia memperoleh satu legitimasi dalam demokrasi, itu yang paling utama harus dia peroleh adalah legitimasi formalistik. Ya, di dalam meraih kekuasaan demokrasi, dia harus melalui pilkada. Untuk bisa bertarung dalam satu pemilu, dia harus memperoleh legitimasi partai politik. Nah, cara seseorang untuk mengambil atau mengkonsolidasikan legitimasi pemilu inilah dianggap atau dapat dinilai sebagai praktek dinasti. Satu contoh, ada orang calon kepala daerah yang memperoleh SK partai dengan cara yang sangat sulit, dengan melalui proses lobby dan proses komunikasi politik yang sangat rumit, bahkan sangat mahal. Untuk mendapatkan satu rekomendasi partai saja, dia harus melalui proses politik yang sangat panjang, yang sangat rumit, dan sangat mahal. Tetapi di sisi lain, ada satu anak muda, ya, satu anak muda yang bahkan tidak mengerti politik, tidak pernah bersentuhan dengan politik. Tiba-tiba seluruh ketua umum partai mendatangi dia, memanggil dia, memberikan rekomendasi partai politiknya terhadap dia tanpa melalui proses lobby, tanpa melalui proses politik yang panjang. Bahkan dalam satu hari seluruh rekomendasi partai diperolehnya. Bukankah itu menunjukkan ada praktek kekuasaan yang bermain di dalamnya? Bukankah itu satu permainan kuasa? Bisa nggak hal demikian terjadi jika seandainya Gibran itu bukan putra Jokowi? Kan nggak mungkin. Atau tiba-tiba Zainul mencalonkan diri sebagai Bupati Bima atau Wali Kota Bima, tiba-tiba seluruh ketua umum partai mendatangi Zainul dan memberikan rekomendasi partai kepada Zainul untuk maju dalam pilkada Kabupaten Bima. Kan mustahil itu. Kecuali ada satu legitimasi genetik di dalamnya. Ada legitimasi patrimonial di dalamnya. Ketua-ketua partai memberikan rekomendasi pada Gibran, itu karena memang Gibran anak Presiden Jokowi. Ya. Satu contoh lagi. Putri Joyo Hadikusumo atau keponakan Prabowo Subianto maju dalam pilkada, diberikan rekomendasi Partai Gerindra 10 hari sebelum dia atau 1 pekan sebelum dia menyatakan oke. Bisa nggak orang lain memperoleh hal yang sama seperti demikian? Ada privilege di dalamnya. Sehingga itulah disebut dengan praktik dinasti. Ada proses jaringan kerabat di dalamnya yang bermain. Ada jaringan patrimonial, ada jaringan genetika. Dia keponakan siapa, dia anak siapa, dia putra siapa, dia keluarga siapa. Sehingga itulah dia memperoleh keistimewaan itu. Bang, kalau begitu, kalau lihat praktik-praktik politik dinasti, apakah
dengan suburnya rekomendasi-rekomendasi ke Gibran atau kepunan Prabowo, apakah ini menjadi cerminan dan kerusakan elit politik kita hari ini, Bang? Kalau kita melihat praktik-praktik ini. Secara sangat sangat tegas saya katakan, ini cerminan rusaknya partai politik di Indonesia. Karena proses kandidasi itu adalah kewenangan partai politik. Iya. Bukan kewenangan pemerintah, baik kabupaten maupun kota. Pemerintah dia hanya bisa punya peluang mengintervensi di luar jalur itu. Nah, proses kandidasi ini menunjukkan saat ini, kalau kita lihat data pada Pilkada 9 Desember 2020 saat ini, ada sekitar 9 keluarga pejabat yang mengikuti Pilkada serentak. Ya. Pertama ada Gibran Rakabuming dalam pemilihan wali kota Solo. Nah, kemudian yang kedua adalah Tangerang Selatan, Putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah. Kemudian yang saat ini diusung oleh Partai Demokrat, karena beliau memang adalah pengurus DPP Partai Demokrat. Berhadapan dengan keponakan Prabowo Subianto, yaitu Rahayu Saraswati Joyohadikusumo, yang diusung oleh Partai Gerindra. Kemudian berhadapan dengan putra Bupati Serang, Ratu Tatu Hasanah, atau adik Ratu Atut, yang bernama Pilar Saga Ihsan. Begitu juga adik Wali Kota Tangsel, Airin Rahmidiani, yaitu Aldrin Ramadian, yang dikabarkan tertarik yang juga ingin menggantikan posisi kakaknya. Selain nama-nama di atas, juga kita dengar kabar menantu Jokowi di Pilkada Kota Medan, yaitu Bobi Nasution. Kemudian anak Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Handito Himawan, kemudian di Pilkada Kediri. Kemudian istri Bupati Banyuwangi Azwar Anas, yaitu Ipuk Fistiandani di Pilkada Banyuwangi, adik mantan Syahrul Yassin Limpo, Imran Yassin Limpo di Pilkada Kota Makassar, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Eka siapa namanya itu, di Pilkada Kabupaten Bima. Wih, jadi. Nah, saya tertarik dengan satu data yang dipublikasikan oleh Negara Institute, bahwa dalam pilkada, terutama sejak 2019, sekitar 99 orang anggota DPR RI itu, terutama DPR RI 2019-2024, merupakan bagian dari dinasti politik, ya, karena memiliki hubungan keluarga dengan pejabat publik. Sementara pada pemilu 2014 terdapat 51 kasus, dan pemilu 2009 ada 27 kasus. Dinasti politik telah diakui menjadi ancaman bagi demokrasi. Jadi bila diurai poin-poin yang disampaikan oleh Pak Direktur Indonesian Political Studies, Bang Al-Farizi Talib, jadi ada semacam politik dinasti ini cerminan dari kebusukan elit di Indonesia. Dengan bukan kebusukan elit, tapi secara spesifik saya mengatakan ini menunjukkan kegagalan partai politik dalam proses kandidasi. Karena proses kandidasi itu ditentukan oleh partai politik. Munculnya dinasti politik, diperolehnya rekomendasi partai oleh putra pejabat, oleh keluarga pejabat, itu menunjukkan
nihilnya proses kaderisasi dalam partai politik. Oke, ya. Bisa jadi ini gagalnya proses kaderisasi politik, tapi di sisi lain ini menunjukkan ini menunjukkan bahwa ada satu kekuatan besar yang mengendalikan partai politik yang bukan oleh ketua partai tetapi di luar partai itu sendiri, yang disebut dengan kekuatan oligark.